Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intifada Najma Alira dengan NIM C235. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian dengan judul Analisis Pertumbuhan Reproduksi Makanan Ikan layang Dicapterus russelli yang ditangkap di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat yang menghubungkan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Selat ini memiliki potensi perikanan yang melimpah sehingga termasuk ke dalam WPP-NRI 571. Salah satu sumber daya perikanan yang dimanfaatkan di Selat Malaka adalah ikan layang. Ikan layang telah dieksploitasi secara intensif sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, peningkatan permintaan terhadap ikan layang akan meningkatkan penangkapan ikan layang di Selat Malaka. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian biologis tentang ikan layang. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga bulan Mei 2023 bertempat di Laboratorium Biologi Perikanan MSP FPIK IPB. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar yang tertera. Metode pada penelitian ini itu meliputi 3 parameter. Itu ada parameter pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan, dan langkah-langkahnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada analisis data yang digunakan, yaitu terdapat 3 parameter juga. Ada pertumbuhan yang terdiri dari distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, serta faktor kondisi. Untuk aspek reproduksi itu terdiri dari nisbah kelamin, indeks kematangan gonad, dan juga fekuenditas. Pada makanan ikan itu terdiri dari indeks bagian terbesar, luas relung, standarisasi luas relung, hubungan volume makanan dengan panjang ikan, tumpang tindih, serta panjang usus relatif. Pada hasil analisis yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, aspek pertumbuhan terdiri dari distribusi frekuensi panjang. Ikan yang tertangkap di Selat Malaka itu memiliki frekuensi panjang yang berbeda-beda yang terbagi pada beberapa selang kelas, di mana didominasi oleh selang kelas yang berada pada rentang 240 sampai 261 mm. Selanjutnya itu ada hubungan panjang dan bobot. Pada grafik hubungan panjang dan bobot ikan layang gabungan, itu setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi 3,1503 bobot ikan. Di sini juga ada koefisien determinasi yang menyatakan hubungan antara panjang dan juga bobot ikan itu kuat karena nilainya adalah 0,96 sekian. Hal tersebut juga terjadi pada gabungan ikan layang jantan dan juga ikan layang betina. Selanjutnya ada tabel pola pertumbuhan, di mana hasil yang diperoleh adalah ikan layang memiliki pola pertumbuhan alometrik positif. Dan selanjutnya ada tabel hubungan panjang dan bobot, di mana koefisien dari nilai B ini akan menggambarkan laju pertumbuhan pada ikan layang, di mana ikan jantan itu memiliki laju pertumbuhan tertinggi pada bulan Januari, sedangkan ikan betina memiliki laju tertinggi pada bulan Desember. Selanjutnya ada faktor kondisi. Faktor kondisi ini menjadi parameter kesejahteraan pada ikan, di mana untuk ikan jantan itu faktor tertingginya itu ada di Desember, sedangkan ikan betina itu ada di bulan Januari, dan untuk gabungannya itu berada di bulan Desember. Dan faktor yang mempengaruhi faktor kondisi ini bisa karena pola pertumbuhan, terus ketersediaan makanan, dan juga usia dari ikan. Memasuki parameter yang selanjutnya, yaitu ada parameter reproduksi. Di sini ada tingkat kematangan gonad pada ikan layang jantan dan betina itu didominasi oleh TKG keempat. Selanjutnya ada tabel nisbah kelamin, di mana nisbah kelamin ini menggambarkan perbandingan antara ketersediaan ikan jantan dan juga ikan betina di Selat Malaka, di mana ikan jantan itu terdiri dari 164, sedangkan ikan betina itu 136, yang menghasilkan kesimpulan bahwa tidak seimbang. Selanjutnya ada
indeks kematangan gonad, di mana indeks kematangan gonad ini akan meningkat seiring peningkatan tingkat kematangan gonad, di mana indeks kematangan gonad ini dapat digunakan untuk melihat musim atau waktu ikan ini memijah. Karena ketika indeks kematangan gonad ini mencapai nilai maksimal, itu berarti ikan sudah siap untuk memijah. Selanjutnya itu ada grafik hubungan bobot dengan frekuensitas, di mana setiap pertambahan bobot sebesar 1,2627 itu akan maksudnya setiap penambahan satu satuan bobot itu akan mempengaruhi frekuensitas sebesar 1,2627. Sedangkan pada hubungan panjang dengan frekuensitas itu setiap satuan panjang akan mempengaruhi frekuensitas sebesar 2,6026. Nah, pada grafik diameter telur ini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa puncak, sehingga ini akan menggambarkan pola pemijahan ikan itu bersifat partial spawner, atau dia akan memijah lebih dari satu kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada indeks bagian terbesar, ini akan menggambarkan jenis makanan pada ikan, di mana baik itu jantan, betina maupun gabungan itu memiliki makanan utama, yaitu nematoda. Nematoda ini adalah sejenis cacing yang berbentuk seperti benang. Selanjutnya ada tabel luas relung. Luas relung ini akan mengindikasikan pada tingkat keselektivitas ikan dalam mencari makan, di mana nilainya ini sudah mendekati 0 baik ikan jantan dan betina, sehingga mereka memiliki tingkat selektivitas yang tinggi. Nah, pada tabel tumpang tindih ini nilainya itu hampir mendekati 1 atau sebesar 0,9749, sehingga ikan jantan betina dan ikan layang jantan dan ikan layang betina ini saling berkompetisi dalam mencari makanannya. Selanjutnya ada tabel hubungan volume makanan dengan panjang ikan, di mana di sini volume makanan yang nilainya dapat diketahui itu dapat mempresentasikan panjang dari ikan. Di sini untuk ikan layang total itu sebesar 0,14%. Selanjutnya itu ada tabel panjang usus relatif. Nah, pada tabel tersebut terdapat nilai panjang usus itu sebesar 0,3, sehingga nilainya itu di bawah 1. Nah, ketika nilai di bawah 1 itu mengindikasikan bahwa ikan layang jantan dan betina itu termasuk ke dalam kelompok ikan karnivora. Nah, simpulan pada penelitian ini bahwa ikan layang yang ditangkap di perairan Selat Malaka itu memiliki pertumbuhan alometrik positif, di mana pertambahan bobotnya itu lebih dominan daripada pertambahan panjangnya. Proporsi kelamin pada ikan layang jantan dan betina itu tidak seimbang. Pola pemijahannya itu bersifat partial spawner, serta pada aspek makanan ikan itu memiliki makanan utama nematoda dan selektivitas yang tinggi, sehingga tingkat kompetisinya juga tinggi. Nah, berdasarkan panjang usus relatifnya, ikan jantan dan betina itu termasuk ke dalam ikan karnivora. Nah, saran yang dapat saya sampaikan pada penelitian ini adalah perlu dilakukan adanya penelitian dan kajian lanjutan mengenai aspek biologi ikan layang, yaitu pada aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makanan. Penelitian ini dapat dilakukan pada bulan dan juga jumlah ikan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih bervariasi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Nah, data dan informasi tersebut dapat digunakan atau dapat dijadikan sebagai acuan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, sehingga ketika pengelolaan perikanan telah berkelanjutan, maka ketersediaan stok ikan layang itu akan terjamin dalam waktu yang lama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.